warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pagi luar biasa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat. Baik, ketemu lagi dengan Ibu Sri di sini. Hari ini kita akan membahas materi tentang sistem pembagian kekuasaan negara Indonesia. Sebelum kita memasuki materi, mari kita dengarkan lagu berikut ini sebagai motivasi untuk diri kita agar kita bisa tetap semangat melakukan proses pembelajaran. Bagaimana perasaan kalian setelah mendengarkan lagu tadi? Semoga dalam diri kalian tertanam jiwa nasionalismenya sehingga tetap mempertahankan negara Indonesia. Anak-anak sekalian, ada yang tahu tentang bagaimana sistem pembagian kekuasaan yang ada di negara kita, yaitu di negara Indonesia. Kita akan membahas lebih dalam tentang pembagian kekuasaan negara di Indonesia. Pembagian kekuasaan di Indonesia mengacu pada prinsip-prinsip dasar yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Prinsip ini menetapkan pembagian kekuasaan antara 3 pilar lembaga utama, sesuai dengan pendapat Montesquieu yang dikenal dengan teori trias politika atau yang disebut 3 pilar kekuasaan negara Indonesia. 3 lembaga kekuasaan negara Indonesia yang mana saja yang termasuk di dalam pendapat Montesquieu tentang trias politika. Yang pertama adalah kekuasaan eksekutif, yang kedua adalah kekuasaan legislatif, yang ketiga adalah kekuasaan yudikatif. Inilah 3 pilar kekuasaan negara Indonesia yang akan kita bahas pada materi pertemuan hari ini. Pembahasan pertama kita hari ini adalah pembahasan terkait tentang kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan dan keputusan pemerintah. Cabang kekuasaan ini memiliki peran dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan oleh badan legislatif yang biasanya diwujudkan dalam undang-undang. Tujuan kekuasaan eksekutif. Tujuan utama kekuasaan eksekutif adalah menjalankan pemerintahan dan mengolah negara secara efektif. Beberapa tujuan spesifik dari kekuasaan eksekutif antara lain: yang pertama, pelaksanaan kebijakan, menegakkan hukum, pembangunan dan perekonomian.
Tujuan yang terakhir adalah hubungan luar negeri. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang aspek kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif melibatkan beberapa aspek yang penting dalam menjalankan tugasnya. Beberapa aspek tersebut antara lain, kekuasaan yang pertama adalah kekuasaan kepemimpinan. Kekuasaan eksekutif membutuhkan kepemimpinan yang kuat dan efektif. Seorang pemimpin eksekutif harus memiliki visi, integritas, dan kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat. Kekuasaan yang kedua adalah kekuasaan birokrasi. Kekuasaan eksekutif melibatkan aparat birokrasi yang berperan dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan sehari-hari. Birokrasi harus efisien, akuntabel, dan profesional dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Kekuasaan ketiga adalah penegakan hukum. Aspek ini melibatkan kepolisian, kejaksaan, dan lembaga-lembaga penegak hukum lainnya. Kekuasaan eksekutif bertugas untuk memastikan hukum ditegakkan dengan adil dan tegas. Kekuasaan keempat adalah administrasi publik. Kekuasaan eksekutif juga melibatkan administrasi publik yang bertugas dalam manajemen pemerintahan, penganggaran, dan penyediaan pelayanan publik. Sekarang kita akan membahas tugas kekuasaan eksekutif. Tugas pertama kekuasaan eksekutif adalah membuat kebijakan publik. Tugas yang kedua adalah menjalankan program pemerintah. Tugas ketiga adalah menyusun anggaran. Tugas keempat adalah mengawasi dan mengelola sektor publik. Dalam setiap tingkatan tersebut, kekuasaan eksekutif bertujuan untuk menjalankan pemerintahan, menerapkan kebijakan, mengawasi implementasi kebijakan, serta memastikan pelayanan publik dan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan di Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas tentang kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk merumuskan atau membuat undang-undang yang diperlukan oleh negara. Cabang dari kekuasaan legislatif merupakan cabang kekuasaan yang dapat mencerminkan kedaulatan rakyat, karena untuk menetapkan suatu peraturan adalah wewenang dari lembaga perwakilan rakyat atau parlemen. Secara singkatnya, kekuasaan legislatif menjalankan fungsi pengaturan. Kekuasaan legislatif memiliki dua lembaga, yaitu Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Lembaga pertama, kita akan membahas tentang Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga legislatif yang memiliki 575 anggota, terdiri dari 10 partai politik yang terpilih dalam pemilihan umum setiap 5 tahun sekali. Lembaga yang kedua adalah Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Daerah adalah lembaga legislatif yang memiliki 136 anggota yang berasal dari masing-masing provinsi di Indonesia. Majelis Permusyawaratan Rakyat ini terdiri dari lembaga DPR dan DPD yang bertanggung jawab untuk menetapkan perubahan atas Undang-Undang Dasar tahun 1945 serta memilih presiden dan wakil presiden. Namun MPR hanya berfungsi pada saat-saat tertentu seperti pemilihan presiden atau melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945. Selanjutnya kita akan masuk di pembahasan tentang fungsi legislatif. Fungsi legislatif yang pertama adalah prakarsa pembuatan undang-undang. Yang kedua, pembahasan mengenai rancangan undang-undang. Yang ketiga, persetujuan atas pengesahan rancangan undang-undang. Keempat, memberikan persetujuan, pengikatan, ataupun ratifikasi atas perjanjian ataupun persetujuan internasional serta dokumen hukum yang mengikat lainnya. Sekarang kita akan membahas tugas dari MPR. Tugas pertama adalah mengubah dan menetapkan undang-undang. Kedua, melantik presiden dan wakil presiden. Ketiga, memberhentikan presiden dan wakilnya pada masa jabatannya sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Keempat, bertugas dalam mengusulkan pemberhentian presiden serta wakil presiden.
Pembahasan kita selanjutnya adalah terkait tentang kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif merujuk pada kekuasaan yang dimiliki oleh badan-badan peradilan dalam suatu negara untuk menafsirkan undang-undang dan memberikan keputusan hukum yang akhir dan mengikat. Badan-badan peradilan ini bertugas untuk menegakkan hukum dan menjaga keadilan, menyelesaikan sengketa antara individu atau pihak yang berselisih, serta memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan objektif. Yudikatif bekerja secara independen dan terpisah dari cabang kekuasaan lainnya. Adapun beberapa lembaga dalam kekuasaan yudikatif adalah: lembaga pertama dalam kekuasaan yudikatif adalah lembaga Mahkamah Agung atau yang biasa disingkat dengan MA. Lembaga yang kedua adalah lembaga Mahkamah Konstitusi, di mana Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Lembaga ketiga adalah Komisi Yudisial. Menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945, Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan, mengangkat hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, kelurahan martabat serta perilaku hakim. Pembahasan selanjutnya adalah tujuan kekuasaan yudikatif. Tujuan utama dari kekuasaan yudikatif adalah menjaga supremasi hukum dan melindungi hak-hak individu. Sekarang kita akan membahas beberapa tugas kekuasaan yudikatif. Tugas pertama adalah mendengarkan argumen dan bukti. Tugas yang kedua adalah menafsirkan hukum. Tugas ketiga adalah menyimpulkan keputusan. Pembahasan terakhir dalam materi ini adalah aspek penting kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif memainkan peran yang sangat penting dalam sistem pemerintahan dan menjaga keseimbangan kekuasaan di suatu negara. Berikut adalah beberapa aspek penting dari kekuasaan yudikatif. Pertama, pemisahan kekuasaan check and balance. Kekuasaan yudikatif bertugas sebagai pemisah kekuasaan yang independen dari cabang kekuasaan lainnya, yaitu eksekutif dan legislatif. Hal ini penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, menjaga keseimbangan, dan memastikan bahwa setiap cabang kekuasaan tidak mendominasi yang lain. Dengan adanya yudikatif yang independen, kekuasaan dapat saling mengawasi dan mengimbangi satu sama lain. Aspek penting kedua adalah menegakkan supremasi hukum. Salah satu tujuan utama kekuasaan yudikatif adalah menjaga supremasi hukum. Yudikatif berperan dalam menafsirkan dan menerapkan hukum yang berlaku. Dengan melakukan penegakan hukum yang adil dan konsisten, kekuasaan yudikatif membantu memastikan bahwa hukum adalah landasan yang kuat dalam kehidupan masyarakat. Aspek ketiga adalah perlindungan hak asasi manusia. Kekuasaan yudikatif memiliki peran penting dalam melindungi hak asasi manusia. Melalui pengadilan dan proses peradilan, yudikatif memastikan bahwa setiap individu memiliki akses keadilan, mendapatkan perlakuan yang adil, dan hak-haknya tidak dilanggar. Yudikatif menjadi tempat bagi individu atau kelompok yang merasa hak-hak mereka dilanggar untuk mencari keadilan. Selanjutnya adalah penyelesaian sengketa. Salah satu tugas utama kekuasaan yudikatif adalah menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam proses pengadilan, yudikatif menyediakan forum netral untuk pihak-pihak yang bersengketa untuk menyampaikan argumen mereka, mempresentasikan bukti, dan mendapatkan keputusan yang adil. Penyelesaian sengketa yang adil dan objektif melalui yudikatif membantu mencegah konflik dan menciptakan stabilitas sosial. Yang terakhir adalah pembentukan preseden hukum. Yudikatif juga memiliki peran dalam membentuk preseden hukum. Putusan-putusan yang diambil oleh pengadilan dianggap sebagai panduan hukum bagi kasus-kasus serupa di masa depan. Dengan demikian, kekuasaan yudikatif memiliki kekuatan untuk mengembangkan dan mengklarifikasi interpretasi hukum yang ada, sehingga menciptakan stabilitas dan konsistensi
dalam sistem hukum. Setelah pembahasan materi kita tadi, maka silahkan kalian untuk berdiskusi dengan teman kelompok kalian masing-masing untuk menganalisis penerapan pembagian kekuasaan di negara Indonesia. Apakah sudah sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Itulah tadi pembahasan kita tentang sistem pembagian kekuasaan negara di Indonesia. Semoga pembahasan tadi dapat dipahami dengan baik dan bisa bermanfaat untuk kita semua, sehingga kalian bisa mengerti dan memahami lebih dalam tentang pembagian kekuasaan negara di Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.